Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman ya karim. Amma ba'd. Jemaah kajian Tajul Waqar Kauman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin, kaum muslimat, saudara-saudari, ikhwah fillah dimanapun berada yang mendengarkan rekaman ini, semoga selalu dalam rahmat dan lindungan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah, kita bersalawat kepada Rasulullah. Sebagaimana biasa kita melanjutkan bacaan kitab Riyadhus Shalihin, kajian harian selama 15 menit. Ini sampai mengenai kebaikan-kebaikan yang sangat banyak yang bisa dipilih, tergantung keadaan-keadaannya. Banyak jalan menuju kebaikan. Hadis ke-18, Jabir radhiyallahu anhu, an Jabir radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu ma'rufin sadaqah. Rawahul Bukhari wa rawahu Muslim min riwayat Huzaifah radhiyallahu anhu. Jabir berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, setiap kebaikan adalah sedekah. Setiap kebaikan adalah sedekah. Jadi ini hadis riwayat Bukhari Muslim. Untuk riwayat Bukhari dari Jabir, untuk riwayat Muslim dari Huzaifah radhiyallahu anhu, lafaz dan maknanya sama. Jadi pelajaran hadis, pahala kebaikan yang dilakukan seorang mukmin bisa menyamai pahala sedekah. Jadi sedekah hanya bisa dilakukan oleh orang yang benar-benar terbebas dari sifat pelit, bakhil, kikir, atau orang yang memiliki kesempatan peluang untuk bersedekah dengan harta misalnya, ataupun orang-orang yang mampu, orang yang kaya misalnya, terbuka sangat lebar untuk bersedekah, peluang untuk bersedekah. Tapi orang yang memiliki keterbatasan, maka kesulitan untuk bersedekah. Tapi selain ibadah sedekah secara materi, ada kebaikan-kebaikan yang lain dan pahalanya itu bisa menyamai pahala orang yang bersedekah dengan harta, dengan uang, dengan materi, dengan barang atau rumah, kendaraan, pakaian atau apa saja. Jadi pahala kebaikan semua orang punya kesempatan yang sama untuk fastabiqul khairat, lomba-lomba dalam kebaikan. Tidak bisa beralasan saya ini begini, saya ini begini, dengan menyalahkan keadaannya, menyalahkan takdirnya. Padahal selain sedekah berupa materi, masih banyak lagi kesempatan jalan menuju kebaikan. Setiap tasbih, zikir, amar ma'ruf nahi munkar, menyingkirkan hal yang membahayakan di jalan juga termasuk sedekah. Hadis 19, anhu wa an Jabir qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma min muslimin yaghrisu gharsan illa kana ma uqila minhu sadaqatan wa ma suriqa minhu lahu sadaqatan wala yazra'uhu ahadun illa kana lahu sadaqah. Rawahu Muslim. Wa fi riwayatin lahu, la yaghrisul muslimu gharsan fayakulu minhu insanun wala dabbatun wala tayrun illa kana lahu sadaqatun ila yaumil qiyamah. Wa fi riwayatin lahu, la yaghrisul muslimu gharsan wala yazra'u zar'an fayakulu minhu insanun wala dabbatun wala syai'un illa kanat lahu sadaqah. Jabir radhiyallahu anhu berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah seorang muslim menanam suatu tanaman melainkan apa yang dimakan adalah sedekah, apa yang dicuri adalah sedekah, dan apa yang diambil seseorang adalah sedekah baginya. Hadis riwayat Muslim. Dalam hadis riwayat Muslim yang lain disebutkan, tidaklah seorang muslim menanam suatu tanaman
lalu dimakan manusia, binatang dan burung, melainkan menjadi sedekah baginya sampai hari kiamat. Dalam riwayat Muslim lain juga disebutkan, tidaklah seorang muslim menanam suatu tanaman atau tumbuhan lalu dimakan manusia, binatang atau yang lain kecuali menjadi sedekah baginya. Luar biasa. Pelajaran hadis, menanam pepohonan adalah perbuatan sangat terpuji. Pahalanya tidak terputus meski orang yang menanam pohon tersebut sudah meninggal. Perintah untuk melakukan hal-hal yang bermanfaat bagi makhluk yang lain. Harta kita yang hilang atau diambil orang, jika kita hadapi dengan sabar, maka Allah memberi pahala atas kesabaran kita. Masya Allah, ini termasuk jalan kebaikan yang terbuka luas bagi setiap kita untuk ada keutamaan menanam pohon. Jadi menanam pohon, selama pohon itu manfaat berbuah, maka akan mendapatkan pahala, akan mendapatkan sedekah dari apa yang dimakan atau makan orang lain atau dimakan hewan, makan burung misalnya, selama pohon itu masih ada. Misalnya menanam pohon mangga atau jambu atau buah-buahan misalnya, maka setiap kali berbuah maka dimakan hewan itu menjadi sedekah, atau diambil orang itu juga menjadi sedekah. Jadi kesempatan yang sangat besar. Harta yang hilang diambil orang, jika sabar maka itu akan menjadi pahala. Allah memberikan pahala atas kesabaran kita. Hadis selanjutnya dari Jabir juga, qal arada banu Salimah an yantaqilu qurbal masjid, fabalagha dhalika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, faqala lahum innahu qad balaghani innakum turiduna ay an tantaqilu qurbal masjid. Faqalu na'am ya Rasulullah qad aradna dhalika. Faqala bani Salamah diyarukum tuktab atharukum. Rawahu Muslim wa fi riwayatin inna bi kulli khatwatin darajah. Rawahu al-Bukhari aidan bimaknahu min riwayati Anas radhiyallahu anhu. Jabir radhiyallahu anhu berkata, Bani Salamah bermaksud pindah tempat tinggal dekat Masjid Nabawi. Jadi tempatnya jauh. Hal ini terdengar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu beliau bersabda kepada mereka, aku mendengar kalian bermaksud pindah tempat tinggal dekat masjid. Benarkah itu? Mereka berkata, benar ya Rasulullah. Rasulullah bersabda, tetaplah tinggal di tempat kalian karena langkah-langkah kaki kalian ditulis sebagai pahala. Hadis riwayat Muslim. Dalam riwayat lain disebutkan setiap langkah menaikkanmu 1 derajat. Hadis senada juga diriwayatkan Imam Bukhari dari Anas radhiyallahu anhu. Pelajaran hadis. Besarnya pahala yang diberikan sesuai dengan usaha yang dilakukan. Anjuran untuk sholat berjamaah di masjid meskipun jarak rumah jauh dari masjid. Berebut menempati lahan yang menjadi sarana umum bukanlah tindakan yang tepat. Di pelajaran-pelajaran di sini luar biasa. Orang yang jauh dari masjid, setiap langkahnya akan mengangkat derajat. Jadi semakin jauh rumah dari masjid dan tetap datang ke masjid untuk sholat jamaah, pahalanya semakin banyak. Dan Rasulullah menjanjikan setiap kali kalian itu langkah kaki kalian akan ditulis sebagai pahala. Tetaplah di tempat tinggal kalian walaupun jauh dari masjid, tidak apa-apa. Bahkan itu menjadi kesempatan yang luar biasa. Ya, an Abi Munzir Abi Ka'ab radhiyallahu anhu, Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu qala kana rajulun la a'lamu rajulan ab'ada minal masjid minhu la tukhti'uhu salatun faqila lahu aw aqultu lahu law ishtaraita khimaran tarkabuhu fi dhulma wa fi ramda faqala ma yasuruni anna manzili ila janibil masjid inni uridu an tuktaba li mamshaya ilal masjid wa ruju'i idza raja'tu ila ahli
Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qad jama'allahu laka dzalika kullahu. Rawahu Muslim wa fi riwayatin inna laka ma ikhtasabta. Abu Munzir Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu berkata, ada seorang laki-laki yang setauku dialah yang rumahnya paling jauh dari masjid. Dia tidak pernah ketinggalan salat jamaah di masjid. Aku berkata kepadanya, seandainya engkau membeli keledai, engkau bisa mengendarainya pada saat gelap gulita dan pada saat panas menyengat. Dia menjawab, aku tidak senang bila rumahku di samping masjid. Aku berharap langkahku ke masjid dan ketika pulang ke rumahku dicatat sebagai pahala. Rasulullah SAW bersabda, sungguh Allah telah menghimpun semua itu untukmu. Dalam riwayat lain disebutkan, kamu mendapatkan apa yang kamu lakukan untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Pelajaran hadis, perbuatan baik seorang diberi pahala sesuai dengan niatnya. Rumah jauh tapi tidak pernah terlambat dari salat jamaah, tidak pernah tinggal salat jamaah, mendapatkan keutamaan pahala yang luar biasa. Niatnya mencari ridha Allah lillahi ta'ala, bukan karena sebab yang lain. Karena setiap orang memiliki peluang-peluang, kesempatan yang berbeda-beda. Wa an Abi Muhammad Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, arba'una khoslatan a'laha manihatul anzi, ma min 'amilin ya'malu bi khoslatin minha raja'a thawabaha wa tasdiqa mau'udiha illa adkhalahu Allahu bihal jannah. Rawahul Bukhari. Abu Muhammad Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhu berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada 40 sifat baik. Sifat baik yang paling tinggi adalah manihatul anzi, itu minjamkan kambing untuk diambil susunya. Tidaklah seorang melakukan salah satunya dengan mengharapkan pahala dan percaya apa yang dijanjikan kepadanya, niscaya Allah masukkannya ke surga. Hadis riwayat Bukhari. Pelajaran hadis, beraneka ragamnya kesempatan untuk berbuat baik menunjukkan luasnya kebaikan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam hadis-hadis ini yang sudah kita baca, yang kita dengarkan tadi, menunjukkan jalan kebaikan sangat banyak sekali, tergantung kesempatan yang bisa kita lakukan, apa yang terbuka peluang untuk kita, misalnya membantu orang lain ataupun bersedekah misalnya, ataupun istiqomah disiplin dalam salat berjamaah, ataupun menanam tumbuhan, ataupun hal-hal yang lain. Setiap kebaikan yang semuanya dikerjakan karena mencari ridha Allah, kita akan mendapatkan pahala yang besar. Dalam hadis ini juga disebutkan 40, ada 40 sifat baik. Sifat baik yang dianjurkan, yang diajarkan dalam Al-Quran, yang disebutkan dalam sirah nabawiyah, dalam hadis-hadis Nabi sebagai dan uswah dari Rasulullah sangat banyak sekali, dan setiap orang memiliki kesempatan untuk bisa mencontoh, bisa meniru, bisa mengamalkan sesuai dengan kemampuan yang dia miliki, sesuai apa yang bisa dia lakukan, walaupun hal itu sedikit, walaupun hanya sesekali mengamalkan itu, atau minimal sekali dia pernah mendengarkan suatu amalan baik, dia berusaha meniru amalan tersebut misalnya. Jadi orang yang mengamalkan sesuatu, mengharapkan pahala, mengharapkan ridha dari Allah, itu menjadi sebab Allah masukkannya ke surga. Ini menunjukkan rahmat dan luasnya kebaikan Allah Subhanahu wa taala. Allah Maha baik, Allah Maha sayang, Allah Maha perhatian kepada hambanya. Seorang tidak boleh putus asa, menyerah, menyalahkan nasib, iri, dengki, hasad kepada orang lain, atau merasa tidak susah untuk bersyukur, susah untuk qanaah dan lain sebagainya. Maka berusaha melatih, membina karakter, sikap yang baik, sikap ikhlas, tawakal, jujur, sabar, dan tawakal dan lain sebagainya, yang semuanya itu akan berbuah baik. Sedangkan sifat-sifat yang buruk akan menyulitkan, buat sengsara,
di dunia dan di akhirat. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari 15 menit ini adalah waktu yang bermanfaat, bisa kita istiqomahkan dan semakin bertambah ilmu kita dan bisa kita amalkan. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.